Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 17 Agustus 2025. Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 15 sampai 21. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar, atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Saudara-saudariku terkasih, Pranekaristi Minggu Biasa ke-20 bertepatan dengan Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita patut bersyukur atas anugerah Tuhan di mana kita boleh merayakan kemerdekaan bangsa kita ke-80. Dan sekaligus kita berdoa untuk bangsa yang kita cintai ini, agar mampu mengisi dan memaknai kemerdekaan ini dengan tepat dan bertanggung jawab. Sebagai umat beriman, kita sekaligus warga negara Indonesia yang dipanggil turut ambil bagian secara aktif dalam mewujudkan tekad bangsa kita. Tekad itu kita wujudkan dengan semakin Katolik dan Apostolik. Semakin Katolik berarti kita diajak untuk semakin menjalin relasi yang mesra dengan Tuhan. Kita semakin punya keintiman pribadi dengan Tuhan, yang mampu memurnikan hati dan pikiran kita, serta mengarahkan sikap dan tindakan kita pada kebaikan bersama. Sedangkan semakin apostolik berarti kita semakin menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial kita, baik dalam lingkungan gereja sendiri maupun dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang diharapkan gereja ini sesuai dengan pesan bacaan-bacaan minggu ini? Dalam bacaan pertama dari Putra Sirak, kita diajak untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Warga negara yang ambil bagian aktif dalam pembangunan bangsa. Kita hendaknya berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi dengan integritas dan semangat pelayanan, jauh dari korupsi dan ketidakadilan. Sedangkan dalam bacaan kedua dari surat pertama Rasul Petrus, kita mendapatkan nasihat indah. "Demi Allah, tunduklah kepada semua lembaga manusia dan hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja." Nasihat ini menunjukkan pada kita bahwa kasih kepada semua orang, menghormati otoritas yang sah, dan berpartisipasi dalam membangun masyarakat yang damai dan harmonis merupakan bentuk nyata pelayanan kita kepada Allah Bapa kita. Sedangkan Injil hari ini bercerita tentang orang-orang Farisi yang bertanya kepada Yesus, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar? Ini adalah pertanyaan jebakan. Sebab jika Yesus menjawab ya, ia dianggap berpihak pada penjajah Romawi. Tapi jika tidak, ia bisa dituduh pemberontak. Namun Yesus dengan bijaksana menjawab, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah."
Jawaban ini mengajarkan bahwa iman dan tanggung jawab sosial bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Kita hidup sebagai warga negara di dunia dan juga sebagai warga kerajaan Allah. Kepada negara kita harus memberikan ketaatan, kerjasama dan kontribusi konkret kita untuk kebaikan bersama. Kepada Allah kita memberikan hati kita, iman dan seluruh hidup kita kepadanya. Saudara-saudariku terkasih, saat kita merayakan syukur kita sebagai bangsa untuk ulang tahun ke-80 bangsa kita, sahabat, Tuhan memanggil kita untuk menghidupi kemerdekaan secara utuh. Kemerdekaan bukan hanya bebas dari penjajahan fisik, tetapi juga bebas dari sikap egois, ketidakadilan, ketidakpedulian, dan korupsi. Sebagai warga bangsa kita diajak untuk berkontribusi nyata dengan membayar pajak, menjaga hukum, membangun persatuan, serta memelihara keadilan dan kesejahteraan. Dan sebagai umat Allah kita dipanggil untuk menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah, yakni kasih, kejujuran, pengampunan, dan pelayanan tanpa pamrih. Yesus mengingatkan kita bahwa simbol mata uang gambar kaisar yang menandakan kepemilikan negara. Sementara gambar Allah ada pada diri kita yang menunjukkan bahwa citra Allah. Ini menandakan bahwa hidup kita sepenuhnya milik Allah. Maka mengabdi kepada negara tidak boleh menghapus ketaatan kita kepada Allah. Dan kesetiaan kita kepada Allah akan membuat kita menjadi warga negara yang baik dan benar. Di usia 80 tahun kemerdekaan bangsa kita, mari kita perbaharui tekad untuk memberi kepada negara apa yang menjadi tanggung jawab kita dan memberi kepada Allah seluruh diri kita. Dengan demikian, kemerdekaan Indonesia akan menjadi berkat, bukan hanya bagi kita, tapi juga bagi generasi yang akan datang. Kita berdoa agar Bunda Maria, Bunda segala bangsa, senantiasa mendampingi dan mendoakan bangsa kita. Amin. Merdeka! 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 Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.